untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk aturan-aturan yang tidak dipatuhi. Kami sangat apresiasi dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kepolisian tadi, bahwa insya Allah beliau akan komit untuk mengawal kasus ini. Dengan demikian, kawan-kawan semua, tadi kita sudah mendengar bahwa sungguhnya di negeri ini masih banyak orang yang memiliki hati nurani. Di negeri ini masih banyak memiliki akal sehat. Terbukti tadi dari kawan-kawan keamanan, khususnya kepolisian, sudah menyampaikan akan mengawal dan membackup kasus ini sehingga tuntas, setuntas-tuntasnya, sehingga kejadian ini tidak perlu terulang di masa-masa yang akan datang. Pemerintahan yang kami inginkan untuk memimpin Guru Gunung ke depan adalah orang-orang yang memiliki visi-misi besar untuk memajukan dan mesejahterakan semua masyarakat Guru Gunung. Kami tidak menginginkan pemerintahan atau pemimpinan di Guru Gunung di masa-masa yang akan datang adalah orang-orang yang hanya mementingkan segelintir orang dan untuk kepentingan pribadi. Jadi, lewat kesempatan yang baik ini kami mengimbau kepada kita semua. Ini adalah sejarah, ini adalah event penting untuk kita semua, untuk kita jadikan pembelajaran bahwa menjadi seorang pemimpin haruslah mampu mendengar aspirasi dan keinginan rakyatnya. Jangan sampai ketika masyarakatnya mencoba menyampaikan aspirasi kemudian ditakut-takuti dengan beberapa stigma. Dia mengurean, dia mengacuan, tetapi biasanya itu adalah bahasa-bahasa yang diungkapkan oleh orang-orang yang merasa dirugikan, saudara-saudara. Tetapi yakinlah, kehadiran kawan-kawan di sini bukan dalam rangka untuk ngurel-ngurel, bukan untuk dalam rangka nguran, tetapi penyampaian aspirasi ini sungguhnya dilindungi oleh undang-undang, sehingga siapapun yang terpilih harus memahami aturan-aturan yang memang disepakati, tidak hanya melalui undang-undang tetapi juga melalui aturan-aturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah. Hidup rakyat Guru Gunung, hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan tentu masih ingat ketika dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau mengalami kesulitan dalam mengatur negaranya, dalam mengentaskan kemiskinan di negaranya, maka orang pertama yang dipanggil adalah orang-orang yang terdiri dari kawan-kawan muda. Tetapi hari ini ketika kawan-kawan muda menyampaikan aspirasi, apa yang terjadi kawan-kawan? Mereka dituduh melakukan ore-ore. Mereka dituduh untuk melakukan kepentingan pribadi. Tetapi saya ingin bertanya kepada rekan-rekan yang hadir pada saat ini, apakah biaya yang kawan-kawan gunakan pada saat hadir di sini menggunakan biaya sendiri atau biaya donatur? Apakah biaya yang digunakan itu disumbang oleh orang-orang tertentu? Maka ini akan menjadi catatan, jangan sampai stigma-stigma yang mencoba untuk mengkerdilkan perjuangan-perjuangan kawan-kawan pemuda ini harus diluruskan. Bahwa penyampaian aspirasi itu adalah legal adanya. Dengan demikian kita tidak perlu merasa alergi, sehingga barangkali kawan-kawan yang saya hormati, sebagai seorang pemimpin sesungguhnya harus memberikan contoh yang terbaik, di mana ketika rakyatnya datang untuk menghadap, memberikan aspirasi dalam bentuk tuntunan dan lain sebagainya, harus diterima dengan lapang dada. Kemudian hari ini kita tidak melihat
Bapak Kepala Desa hadir di tengah-tengah kita. Kita tidak melihat Bapak PPD atau perwakilan dari desa kita, maka kuat indikasi bahwa ada sesuatu yang memang sengaja disembunyikan. Dengan demikian, masyarakat Jerobonom harus betul-betul menuntaskan proses ini, sehingga tidak menjadi beban sejarah untuk pemimpin-pemimpin Jerobonom di masa yang akan datang. Hidup masyarakat Jerobonom, hidup pemuda, hidup rakyat Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Jerobonom. Yang saya hormati, borong pada desa itu hormati. Betul, betul. Sebenarnya yang diketuan, apa pengertian kepala desa? Tahun jalani pendek. Pemimpin desa itu pelayan desa. Sedangkan 3 tahun berwenang di sini tidak pernah ke rakyatnya. Mundur kepala desa. Ini upi di dalam. Dua ada upi ini. Air mineral wara. Apa ini? Rokok Indonesia wara dong ni. Pengecut, penjilat. Penjilat, mundur! Mundur! Kalau tahun anak TK dong tak ada arti pemimpin. Pemimpin itu pelayan masyarakat. 3 tahun menjabat nggak pernah melayani masyarakat. Mundur! Gerak guna zaman. Saya menghormati orang ketika menghormati saya. Dia tidak menghormati masyarakat. Jadi kita boleh ngomong apapun di sini. Bebas. Negara demokrasi itu ada kebebasan untuk berpendapat, berpikir. Coba tunggu lagi. Sogol. Kepala. Para kode indah suruh sogol nyebur maju sogol. Nih, do kepeng lu. Maju. Bayin bapu abong sakit. Saya sadar sopir dia maju sekali ni. Baik gang Jabar, maju sekali. Ada saat terlihat mobil. Maju sekali, water. Oh, mantap. Sudah. Kan rambut. Cek. Cek, sudah, saudara. Halo. Mundur, kepala kereta. Mundur. Nih, do kepeng skopor. Loh. Kita jangan takut di sini meskipun ada polisi maupun segalanya. Kita melewati jalur yang benar. Mundur, kepala kereta. Maju mobil. Halo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah saksikan, sudah mendengar sama-sama keluhan dari salah satu masyarakat Desa Jerogunung mengenai kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Desa Jerogunung tapi tidak langsung mengena ke masyarakat. Baik, selanjutnya mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan aspirasi, silakan. Biar kalau memang tidak ada, kita simpulkan, kita kasih tahu, mau nggak? Kita kasih tahu berapa dana yang sudah dikorupsi. Mau dia? Baik, nanti akan disampaikan oleh Orlap kita langsung, Saudara Samharun. Karena ini bukan asumsi, saudara-saudara. Nah, itulah alasan kami di sini. Biar tidak ada yang bertanya lagi. Kenapa saya dapatnya 10.000, dia dapat 30.000? Kenapa saya dapat beras, dia dapat moto? Kenapa hanya dapat? Ya, jadi biar tidak ada yang bertanya-tanya lagi, saudara. Mari kita dengarkan. Kenapa hal itu yang bisa terjadi, saudara? Yo. Baik, saya minta secara hormat kepada Kepala Desa, BPD, semua pemerintah yang ada di Desa Jerogunung, jangan hanya melihat dari kejauhan, Pak. Jangan senyum-senyum dari kejauhan, Pak. Masyarakat Jerogunung sudah tidak peduli dengan dana, saudara. Tapi kami peduli dengan kemajuan desa kita, saudara. Kami perlu pemimpin yang jujur. Kami perlu pemimpin yang mempunyai attitude yang baik, saudara-saudara. Inikah yang dinamakan pemimpin, saudara? Ketika ada dana yang perlu dimusyawarahkan, hanya segelintiran orang saja yang datang, saudara. Itu pun dari mereka-mereka saja, saudara. Makanya selama 3 tahun saya mewakili pemuda, khususnya Rebo Desa, tidak pernah diundang musrah itu, saudara. Tidak pernah diundang. Saya tidak mau diundang. Cuman, kenapa kami tidak diundang? Karena beliau tahu kami yang dari desa, khususnya di Rebo Desa ini agak cerewet. Nah, itulah saudara-saudara. Makanya hari ini kami buka, kita semua dengarkan sama-sama. Biar tidak ada yang bertanya-tanya dalam hati, kemana dana desa? Karena pemerintah sendiri, presiden sendiri, saudara yang menyuruh kita. Kalau tidak percaya, saya putarkan sedikit rekaman, saudara ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini bukan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan politik, tapi ini murni dari hati nurani masyarakat Jerogunung. 4.000 desa. Uang itu ditransfer langsung dari pusat menuju ke desa. Ya tanggung jawab ada di desa. Dan juga masyarakat bertanggung jawab ikut mengawasi, ikut mengontrol. Uang itu jadi barang apa? Apakah jadi irigasi? Apakah jadi jalan? Apakah jadi apa? Ya kan membeli tanah. Barang-barang yang lain harus diawasi. Tidak mungkin pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah mengikuti segitu banyak. Itu sebesar 74 juta sekian. Tapi apa yang terjadi, saudara? Setuju enggak? Kantor desa kita yang dibuat oleh keringat orang-orang tua kita, keringat oleh masyarakat desa kita, itu yang buat ini apa namanya? Gedung kantor desa lama ini. Tapi apa? Dia menganggarkan untuk menyewa gedung ini. Apa yang terjadi? Dia menganggarkan. Nah, dan masih diutang katanya. Masih diutang ini. Tapi intinya ini perlu nggak disewa ini? Perlu nggak? Perlu nggak disewa, teman-teman? Mana sewanya? Kemana? Ke masyarakat kah? Tidak, saudara-saudara. Tapi masuk kantor, saudara-saudara. Maka dari itu kita tuntut mundur. Baik, mungkin biar lebih efektif waktunya, Saudara Samharun akan menyampaikan beberapa temuan-temuan hasil hearing 1-2 kemarin, dana-dana yang dihilapkan katanya. Tapi di tatanan hukum tidak ada yang hilap. Semua dikatakan korupsi, saudara-saudara.
Mari kita dengarkan secara langsung. Kalau memang mau membantah, mari di sini, bantah di sini sekalian. Kalau kami salah, bantah di sini. Tidak perlu regulasi. Kalau kami salah, ucapan saya salah, bantah di sini. Baik, terima kasih. Baik kawan-kawan, semakin berlalunya waktu, semakin panas rasa badan ini, tapi tidak menjadi suatu hal yang akan membuat kita mundur satu langkah pun untuk menyuarakan kebenaran ini kawan-kawan. Jadi ingin saya sampaikan kawan-kawan, dari hearing pertama sampai hearing kedua, kita telah menemukan beberapa keganjalan atau penyelewengan dana yang telah dilakukan dengan semilih-milih kawan-kawan. Kurang ajar, sangat kurang ajar. Hak-hak rakyat, hak-hak masyarakat dirampas semua. Jadi ada beberapa yang sudah saya rekap dan aku fit itu sekitar 74 juta kawan-kawan. Tapi yang dikerjakan itu hanya masker dan kalender. Dan secara pribadi, saya pribadi tidak pernah mendapatkan masker dan kalender itu kawan-kawan. Jadi palsu, bullshit. Kemudian kawan-kawan, dana BUMDes kawan-kawan. Kalian bisa, kawan-kawan bisa mengecek sepribadi itu, rekening BUMDes itu, anggarannya 100 juta, yang masuk 30 juta kawan-kawan. Dimakan 70 juta kawan-kawan. Kemudian dana Karang Taruna, leman marak, leman janji. Lalu terbapak bala, wah terencana, wah pihak program kerja, wah raker dan sebagainya. Tapi kawan-kawan, sampai pada Desember, saya menanyakan tanggal 11 Desember, saya masih ingat melalui WA. Tapi apa respon pemerintah desa ini kawan-kawan? Mereka merespon dengan tidak mengayomi. Para mekaring kaun doang kepeng desa no. Kurang ajar kawan-kawan ya. Ini sudah jelas anggarannya, diperuntukannya untuk pelatihan Karang Taruna, tapi dimakan kawan-kawan, melagati kawan-kawan. Selanjutnya kawan-kawan, rumah tidak layak huni PMT itu sudah dianggarkan dan sudah dikerjakan tahun 2020, tapi masih dianggarkan kembali tahun 2021 dan itu tidak dikerjakan, tidak direalisasikan. Satu rumah 15 juta kali 4 sama dengan 60 juta. Kaken endah batur. Kemudian honorium, Pak Ustadz Supar masih hidup. 1 tahun itu honor beliau itu insentifnya adalah 6 juta kawan-kawan. 6 juta, tapi wan dekat 2 juta tadi. Ini lain 4 juta. Hilaf kawan-kawan, utang ni ya. Berani hilaf berani utang. Ada aja. Kemudian kawan-kawan, PMT, pria adik-adik sekode-kode, kawan-kawan. Sekali posyandu no kami anggaran 10.000 no tebing sekek sebenar. Kamu bisa realisasi 4.000, belai 6.000. Balik gomil kawan-kawan, sebetian-betian nih. Sekali posyandu saya ke 1.000 tebing nih. Jadi anggaran no, saya ke 1.000. Dia cair 20 kawan-kawan, 20. Terus November di luas cairan di November tahun 2020 sekek. Biasanya lep doang. PMT sekitar 25 juta, kamu jadinya doang. Kemudian Musreng Bang Des, saya sebagai tim RKPD, saya sebagai tim Saudara Baharudin dan Saudara Kiri Azlan, 8 juta anggarannya. Itu kita rapat 6 kali, 16 berapa? 16 kali. 8 juta, tidak pernah kita dikasih kawan-kawan. Baca doang sini, 9 Kemudian Musrembang itu 8 juta juga, jadi 16 juta yang duanya. Kemudian Alkes, alat-alat kesehatan Polindes, dilihat juga. Kemudian Pamsima, sumur bor kawan-kawan. Secara aturan, sumur bor itu harus ditempatkan di tempat yang umum. Misalkan di sekolah, di masjid, di kuburan. Nah, tapi kita lihat kawan-kawan, dia tak untuk mudung tau, deh masjid kita untuk mudung. Tak betul terbolong ani. Sapira jatuh masjid on tebur, lagu pindahan ke samping. Anak pada diisi tersebut kawan-kawan. Anak pada
Seperti sudah nembur kawan-kawan. Kebetulan, ada surat di bandara nih. Tidak ada. Kan semilih-milih ganti pemerintah ini. Ini tidak layak menjadi pemimpin di desa Jaruk Gunung. Ya turunkan pemimpin ini. Mungkin hanya itu saja kawan-kawan. Saya minta kepada saudara Ahmad Irwan, saudara Zulfan, Enda Wahab, dan saudari Noti untuk masuk ke dalam menuntut beberapa tuntutan yang pernah kami tulis di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Hidup! Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.